berkata dalam doa itu akan dikabulkan. Jadi nggak perlu bertele-tele. 1-2 poin aja kita sampaikan. Makanya ada yang grogi nggak kalau berdoa? Kalau lagi berdoa grogi, kakinya gemeter. Ada orang yang berdoa begitu. Setiap hati yang terluka, Engkau balut dengan kuasa-Mu dengan kasih-Mu. Setiap hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, Engkau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap firman yang telah Engkau taruh dalam bibir mulut hamba-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang boleh dimengerti oleh setiap kami yang ada di tempat ini. Ruangan ini, tempat ini, lingkungan ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Pagar yang pasukan berikan supaya kami boleh menikmati damai sejahtera malam hari ini, dan kami boleh bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi salam. Ya, saya bersyukur sekali boleh ada kesempatan, diberikan kesempatan lagi oleh Yud di tempat ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan satu hal yang menjadi kerinduan saya bahwa setiap kita boleh menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Amin. Yuk, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Oke, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Sama-sama. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa yang tidak terlalu asing ya. Benar? Sering didoakan nggak doa ini? Atau malas berdoa? Doa khususnya doa ini malas nggak didoakan? Ada nggak yang rutin tiap hari mendoakan, menyebutkan doa ini? Ada? Selain saya tiap hari kalau ada anak saya itu tahu mereka. Tiap hari kami doakan ini. Kalau tidak sempat kami dalam persekutuan keluarga, saya di kerjaan atau saya pulang, saya dalam perjalanan pasti saya berdoa. Istri saya juga sama. Anak-anak saya kadang-kadang saya pulang, gimana sudah berdoa udah doa apa kami? Mereka kadang-kadang belum. Tapi kami mencoba belajar untuk melakukan doa yang sederhana ini. Sehingga malam hari ini saya memberikan tema renungan kita malam hari ini itu doa itu sederhana. Ya, atau doa itu butuh kesederhanaan. Yaitu dua hal yang hampir sama. Nah, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca malam hari ini,
itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada masa dia hadir di tengah-tengah orang-orang Yahudi, di sana dia bertemu dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengerti betul tentang kebenaran hukum Taurat secara khususnya. Mereka paham banget tentang aturan, sehingga apa-apa yang dibuat oleh Yesus itu mereka larang. Mereka tentang hari Sabat lah, tentang melakukan aturan-aturan di dalam gereja, termasuk dalam hal berdoa ini. Nah, sehingga ada beberapa poin yang Tuhan Yesus sampaikan di situ, cara berdoa yang Tuhan tidak senang dengan cara mereka. Ada 3 poin di situ, mulai dari ayat yang ke-6 tadi ya. Tetapi jika engkau berdoa sebelum itu mereka suka mengucapkan doanya di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya kan? Jadi mereka berdoa hanya supaya dilihat orang, supaya mereka menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang rohani, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Kemudian ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi yang Tuhan katakan, yang Tuhan rindukan itu supaya mereka ini berdoa tidak perlu kita mengumbar di depan orang, tidak perlu kita memperlihatkan sesuatu kepada orang. Pernah nggak melihat orang berdiri di pinggir jalan? Tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus katakan tidak. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Makanya di ayat 6 tadi, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa kita tidak perlu berdoa? Mesti teriak-teriak. Tuhan kita nggak tuli, nggak perlu teriak-teriak. Tuhan, ya Tuhan. Mungkin di saat kita menjerit, ketika kita punya pergumulan yang berat, mungkin saya sering teriak di hadapan Tuhan, menjerit di hadapan Tuhan. Gak mampu lagi, sudah tidak kuat lagi, sudah tidak tahan lagi. Dan itu tandanya saya menyerah. Dan saya katakan, Tuhan, ambil alih segala sesuatunya. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman melakukan itu, bagaimana kualitas doanya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Lagi pula ayat 7 ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Teman-teman tahu bertele-tele? Diulang-ulang. Sudah didoakan dari awal tadi. Saya berdoa untuk kesehatan bapak saya. Di tengah dia berdoa lagi, berdoa untuk kesehatan bapak saya. Di akhir udah mau tutup doanya, saya berdoa lagi untuk kesehatan bapak saya. Seakan-akan bapaknya itu yang penting banget untuk didoakan. Ini contohnya saja. Tuhan. Jadi poin yang pertama itu jangan himbauan yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jangan munafik untuk berdoa. Tidak perlu menjadi orang yang munafik. Jangan supaya dilihat orang. Ya. Ini hanya pengantar yang saya sampaikan ini. Kemudian kalau mau berdoa ya masuk ke dalam kamarmu, tidak perlu kalau di rumah nih supaya bapak kita lihat atau abang kita atau adik kita lihat, supaya dia tahu kita lagi berdoa. Ya kita gimana lah, kita acting aja. Tuhan katakan itu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang bagian terakhir itu yang Tuhan tentang kepada mereka tentang berdoa, jangan bertele-tele, karena bukan dengan banyaknya kata-kata dalam doa itu akan dikabulkan. Jadi nggak perlu bertele-tele. 1-2 poin aja kita sampaikan. Makanya ada yang grogi nggak kalau berdoa? Kalau lagi berdoa grogi, kakinya gemeter. Ada teman saya sampai pipis celana, ya kan? Saking takutnya, saking groginya disuruh berdoa, tiba-tiba disuruh berdoa di persekutuan, kaget dia. Karena tidak biasa berdoa, saya tahu. Pasti karena tidak biasa berdoa. Dan dia bingung mau berdoa apa. Padahal cuma disuruh berdoa untuk persembahan. Itu udah bingung ya, gemeteran. Besok-besoknya dia nggak datang lagi ibadah pemuda. Itu paling akhirnya kita motivasi lagi jangan begitu. Karena apa? Tidak terbiasa berdoa. Saya nggak tahu teman-teman punya waktu doa sendiri kan? Minimal 30 menit, 1 jam. Saya minimal 30 menit, 1 jam kadang-kadang. Sampai anak-anak saya itu bosan. Sering protes lah mereka. Kalau ada mereka itu mereka tahu banget mereka. Kita harus punya waktu doa. Kita bukan buat sombong-sombongan, tapi ini untuk menguatkan kita.
Karena apa? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b itu dikatakan apa di situ? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, doa yang selalu kami doakan ketika kami pertama datang di Kedaung Barat ini. Di Kedaung Barat ini sederhana yang menjadi doa kami. Karena dulu waktu kami pindah dari Batu Ceper ke sini tuh, satu hal yang kami rindu punya rumah di daerah Kedaung Barat sini. Tiap hari saya pernah berapa kali saya saksikan di sini. Tiap hari saya berangkat kerja, pulang kerja kami doakan komplek rumah kami yang sekarang kami tempati. Gak ada duit di tangan, gak tahu bagaimana caranya. Yang seharusnya kami harus bayar DP rumah itu 120-an juta. Tetapi Tuhan kerjakan sesuatu hal yang luar biasa, kami hanya bayar 10% dari 120 juta. Cuma berapa? 12.500.000. Semuanya free setelah itu. Sampai kami punya rumah sekarang ini di Kedaung Barat itu hal yang luar biasa, dan itu kuasa doa. Ini bukan main-main, saya bukan buat sombong-sombongan, tapi saya saksikan bahwa itulah kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan bagi keluarga kami yang kami rasakan sampai ini. Itu kuasa doa salah satu yang bisa saya saksikan. Gak banyak poin. Memang tiap hari ada pokok doa kami. Selain daripada itu, kemudian kita lewat sepanjang jalan Kedaung Barat ini, dari ujung sana sampai ujung sana kita muter keliling. Seringkali kita pre-walk sampai kami temukan gereja ini, kami melayani di tempat ini. Ya, saya bilang Tuhan, saya rindu melayani di daerah sini. Dan Tuhan tunjukkan ini. Banyak gereja dari depan situ. Banyak teman saya yang di GKBJ itu yang melayani di daerah sini. Bahkan teman-teman di GBI Mawar Saron itu ada teman saya di sana. Tetapi Tuhan ajar, Tuhan bawa kami ke tempat ini untuk boleh melayani bersama di tempat ini, kuasa Tuhan. Bahkan Pak Pendeta pun menyaksikan ketika dia kehilangan seseorang di tengah-tengah gereja ini yang begitu bagi Pak Pendeta itu adalah orang yang dia bisa diandalkan dalam pelayanan. Dia kehilangan itu, tiba-tiba dia berseru Tuhan, dia saksikan kepada saya, dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu seperti itu. Di saat yang tepat Tuhan pertemukan kami dengan Pak Pendeta, dan kami mau pelayanan di sini. Itu hal yang luar biasa. Itu hanya contoh sebagian dari apa yang bisa saksikan. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang berdoa justru di media sosial. Kira-kira sah nggak ini? Berdoa di media sosial sering nggak teman-teman lakukan nggak? Tuhan, apalah yang dilakukan di media sosial ya? Lucu kadang-kadang kita pun yang melihatnya geli gitu rasanya. Ini orang lah, kalau Tuhan nggak buka FB gimana coba? Tuhan pakai FB nggak kira-kira? Dia nggak pakai, tapi dia tahu segala sesuatu apa yang kau tulis, apa yang kau curahkan di dalam Facebook atau Instagram apa segala, Tuhan tahu. Memang dia tidak punya akun itu dia, tetapi dia tahu banget. Tidak perlulah kita mengumbar seperti itu. Apalagi ada yang disebarin itu di media sosial, tuliskan pokok doanya. Kadang-kadang lucu, saya lihat orang-orang dari daerah saya ini, tolong doakan ini. Aneh-aneh lagi yang minta doanya gitu. Ada orang dia yang salah kok, dia yang mabuk minta didoakan supaya tidak mabuk. Lagi mana caranya? Situ yang mabuk minta didoakan, bukan didoakan itu mah, bertobat, ambil keputusan supaya kamu tidak mabuk. Kan itu harusnya dilakukan, tapi ini fenomena yang terjadi di media sosial ya begitu. Nah, apakah kita melakukan yang sama? Seharusnya tidak. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sudah mengenal Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh, harusnya sudah terlewatkan dari 3 poin yang tadi Tuhan tentang itu. Jangan munafik, ya. Kemudian dikatakan masuklah dalam kamarmu dan sampaikanlah keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu supaya dilihat orang saya berdoa, supaya saya rajin berdoa dilihat orang. Nggak perlu. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Bahkan kadang-kadang ketika saya berdoa di depan Tuhan, tidak mengeluarkan suara, tetapi saya hanya mengenal. Ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 26 kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu, roh itu
membantu kita dalam berdoa untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu justru yang dikatakan, sehingga ketika kadang-kadang beban berat, pergumulan yang saya hadapi, entah dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan, entah apapun, ada orang-orang yang minta didoakan, didukung dalam doa. Karena tidak terucapkan apa-apa, tapi saya merindukan Tuhan, pulihkan keadaan ini. Tuhan tolong. Hanya satu jadikan Tuhan tuh. Tidak banyak kata-kata. Justru saya kadang-kadang lebih banyak pujian penyembahan di depan Tuhan. Nah ini yang kita lakukan, harusnya yang Tuhan rindukan bagi kita supaya kita tidak terjebak. Makanya tadi saya katakan doa itu sederhana, butuh kesederhanaan, tidak perlu kita terlalu pintar. Kita kadang-kadang kalau di sekolah kan dibaca ya doanya ya. Saya lihat anak-anak saya itu kalau berdoa dibaca doanya. Jadi sudah tiap hari itu dibaca. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam doa, kadang-kadang itu memang namanya hidup. Bagaimana sih? Kita bicara kayak bicara sama teman kita, memang itu udah mengalir di hati kita. Tidak perlu dihafal, doa itu tidak perlu dihafal, tapi memang harus mengalir. Karena tadi saya katakan, firman Tuhan katakan tadi di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya. Nah, cuma kita percaya nggak dengan kuasa doa itu yang paling penting. Walaupun sederhana doa Bapa kami ini, tapi kuasanya, kenapa Tuhan Yesus ajarkan dengan sederhana begitu? Kira-kira mewakili nggak permintaan kita di depan Tuhan dengan doa ini? Sepertinya sederhana, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebenarnya firman Tuhan ini lanjutan khotbah saya tanggal 30 Mei yang lalu. Saya sudah janjikan saya akan mengkhotbahkan secara lengkap firman Tuhan ini. Dari malam hari ini saya tepati janji saya kepada teman-teman. Ya, jadi itu yang seharusnya. Jadi tidak perlu yang kayak tadi kita bertele-tele berdoa, kita munafik untuk berdoa, kita memperlihatkan sesuatu kepada orang, tidak perlu. Tetapi apa yang Tuhan rindukan bagi kita? Bagaimana sikap kita? Kenapa Tuhan ajarkan begitu sederhana begini? Beda kalau kita berdoa di sini kan kita berdoa ini dan itu dan segala macam. Tuhan Yesus hanya melihat kondisi pada saat itu, konteksnya seperti itu. Dia melihat orang-orang ini memang sedang bermasalah dalam berdoa. Orang-orang ahli Taurat secara khususnya, mereka sedang bermasalah. Dan Tuhan katakan, kalau kamu berdoa ya begini aja, Bapa kami yang di surga. Tetapi poin yang pertama yang saya mau katakan pada teman-teman begini, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan untuk berdoa? Poin yang pertama yang saya mau katakan, di situ ada dikatakan Bapa kami yang di surga. Kalau engkau memanggil dia Bapa, pastikan engkau sudah menjadi anaknya. Ini poin yang pertama. Kalau engkau panggil dia menjadi Bapa, pastikan engkau sudah menjadi anaknya. Saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Bapa, kedekatan kita dengan Bapa, itulah gambarannya. Kita tidak mungkin meminta sesuatu kepada orang yang bukan Bapa kita, yang tidak kita kenal. Misalnya Valen sama bapaknya. Kalau Valen tidak dekat dengan Papa, gak mungkin meminta sesuatu kan. Jadi kalau kita memanggil Bapa, dia Bapa, Tuhan itu adalah Bapa, pastikan kau sudah menjadi anaknya. Artinya kita punya hubungan kedekatan dengan Bapa itu, dengan Tuhan itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan sebenarnya. Kalau kita belum memahami ini, kita akan sembarangan untuk berdoa. Tetapi kerinduan hati saya, supaya setiap kita boleh mengalami ini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau aku punya hubungan kedekatan, hubungan yang baik dengan Bapa, saya bisa berkomunikasi dengan baik. Karena doa ini kan komunikasi kita dengan Bapa kan. Kalau hubungan komunikasi kita tidak baik, gak bakal nyambung, iya kan? Gak bakal nyambung, dan kita pun tidak tahu, takut gitu, malu untuk meminta sesuatu. Cuma kadang-kadang kebanyakan orang Kristen itu tidak tahu diri, bahasa kasarnya. Belum menjadi anak sudah minta sama Bapa. Gak terima-terima. Makanya firman Tuhan yang di ayat lain dikatakan, mungkin engkau salah berdoa. Ketika sampai hari ini mungkin kita berdoa dan belum dijawab Tuhan. Ada sesuatu yang salah dengan kita. Mungkin salah satunya ini. Dan saya pastikan ini salah satunya. Kita tidak punya hubungan kedekatan yang baik dengan Bapa. Ya. Di lain sisi mungkin kita hendak mempergunakannya untuk
keinginan kita, bukan untuk kebutuhan kita. Jadi mari kita melihat diri kita. Ketika kita berdoa, sederhana kok. Kau panggil dia Bapa, pastikan kau sudah menjadi anak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya sudah sampaikan tanggal 30 Mei yang lalu. Apa itu? Tentang kami. Bapa kami yang di surga. Berapa kali kata kami di situ? Bapa kami yang di surga. Itu satu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, taruhlah itu satu kali kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, itu satu paket. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, itu satu paket juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu udah 5 kan? Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, itu 5 kali. Kata kami di situ. Apa yang saya sampaikan bulan lalu? Jangan katakan kami kalau engkau masih hidup dalam keegoisan. Engkau masih belum bersatu hati dengan saudaramu, dengan bapakmu, dengan mamamu, dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan siapa saja, dengan temanmu, bahkan di dalam organisasi kita, di dalam komunitas kita. Kalau kita berkata kami, itu artinya kita bersatu hati. Makanya di dalam Lukas itu atau di Markus ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan mereka bersatu hati, aku hadir di sana. Mereka sepakat. Itu kata kami. Kita boleh berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan ampunilah kami. Poin yang saya sampaikan waktu itu kan ampunilah kami. Bagaimana kita mengampuni? Itu ayat 15 kan. Jika engkau mengampuni kesalahan orang, kamu pun diampuni. Jadi kami berbicara tentang banyak orang, bukan tentang tunggal, bukan tentang pribadi sendiri, tetapi banyak orang. Ketika kita berkata kami, itu berarti kita sudah bersatu hati dengan orang di sekeliling kita. Ya, ada kesehatian di keluarga kita, di dalam komunitas kita, dalam dimanapun lah. Ya. Artinya kita tidak punya musuh. Ya. Karena itu ada kata kami. Kalau kita menggunakan kata kami, jadi saya menyadarkan kita ya 2 poin ini. Yang tadi katakan kalau engkau panggil dia Bapa, engkau harus menjadi anaknya. Dan kalau engkau berkata kami, kita berkata kami, pastikan kita sudah bersatu dengan yang lain, sudah sepakat dengan yang lain, sudah ada kesehatian dengan yang lain. Ya, itu yang penting. Kemudian apa lagi? Poin yang ketiga. Di ayat 13 itu sebenarnya, dan jangan membawakan dan ayat 9, sorry. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya menyimpulkan seperti ini. Ketika kita berkata Bapa kami yang di surga, kita tahu bahwa Allah kita, Bapa kita ada di surga. Itu berarti memang hidup kita hidup seperti suasana surga. Betul ya? Kalau suasana hati kita kacau, kira-kira bisa berdoa nggak? Nggak bisa berdoa kan? Ada nggak yang bisa berdoa ketika suasana hatinya hancur, kacau, lagi galau? Ya kan? Nggak bisa berdoa. Kenapa? Kita berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Sementara hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan bagaimana kekudusan itu seperti apa. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar dan sudah tahu. Saya percaya sudah tahu apa itu namanya kekudusan. Seperti apa ciri-ciri kekudusan? Ya. Oh, saya tidak berbuat dosa kok Om. Saya tidak bunuh orang, saya tidak berzina, saya tidak melakukan ini dan itu. Ketika pikiran kita aja jahat, ketika pikiran kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu sudah tidak hidup dalam kekudusan hidup kita. Betul ya? Kalau kita sudah tidak hidup lagi dalam kekudusan, ya berarti kita jangan berkata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana kita bisa berkata kudus tetapi hidup kita tidak kudus? Mungkin teman-teman bertanya, apakah Om sudah hidup kudus? Semua kita dikatakan dalam Roma, tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Hidup kita karena anugerah. Ketika kita mengerti akan hal ini, bahwa hidup ini karena anugerah,
kita akan tetap bertahan hidup di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dipulihkan, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita dengan bebas berkata, Bapa kami yang di surga. Kita tahu Bapa kita di surga. Suasana hidup kita, suasana hati kita, suasana surgawi. Kita juga hidup dalam kekudusan. Kenapa setiap pelayanan itu, setiap pelayan, kalau kita main-main melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak hidup dalam kekudusan. Mungkin hari ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin kita lolos-lolos saja, bebas-bebas saja. Tidak ada yang tahu hidup kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan akan menunggu, menantikan engkau sampai engkau benar-benar hidup dalam kekudusan. Tuhan belum saja mempermalukan kita. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita main-main melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya sudah mengalami itu masa lalu saya. Ketika Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah ubahkan, saya masih main-main di dalam pelayanan. Saya tidak serius, saya tidak hidup kudus di luar. Saya hanya di dalam gereja saya hidup kudus, tapi di luar saya tidak hidup kudus. Hati-hati. Anak muda punya jiwa yang berbeda dengan anak-anak orang tua, orang dewasa. Karena saya pernah muda. Sekarang usia saya 40. Saya melihat 20 tahun yang lalu ketika pertama saya bertobat tahun 99 ini. Saya melihat, wah, jiwa saya luar biasa. Keinginan saya itu hebat, dahsyat, luar biasa. Tetapi kadang-kadang tanpa mempedulikan aturan, kadang-kadang langgar sana, langgar sini, langgar situ. Walaupun sudah melayani Tuhan, tetapi baru menyadari ketika Tuhan benar-benar memulihkan hidup saya. Ya. Ketika Tuhan benar-benar memulihkan, saya baru tahu Bapa di surga. Aku harus hidup dalam kekudusan. Melalui apa? Pikiran kita, hati kita, perkataan kita. Perkataan ini justru kadang-kadang lebih tajam daripada pisau belati, lebih tajam daripada pedang mulut ini. Benar ya, teman-teman ya, ngata-ngatain temannya. Karena apa yang keluar dari mulut itu kan berasal dari sini, dari hati, ya kan? Ngomongnya kasar lah. Ada peternakan di dalamnya. Nah ini yang bahaya, hati-hati. Anak-anak saya itu tiba-tiba dia ngomong itu kaget, saya dari mana dia belajar bahasa beginian? Oh ternyata ada dari sekolahnya lah, dari lingkungan sekitar dia lah. Wah ngata-ngatain orang dia. Ternyata dia pelihara itu. Beberapa dia punya perkebunan di hatinya. Saya bilang waduh ini harus diusir nih, harus dibuang nih peternakan ini. Kan keluar kan binatang semua yang keluar. Ada monyet lah, ada babinya di situ, ada anjingnya di situ, ada yang galak-galaknya, yang harimaunya malah nggak ada. Iya kan? Ada yang monyet aja, monyet, babi, anjing, itu ada semua tuh di situ di perbendaharaan nantinya. Pikirannya pun sama pasti kan. Nah inilah yang perlu kita jaga di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata dikuduskanlah nama Tuhan, berarti memang kita udah harus hidup dalam kekudusan. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar. Anak muda malam hari ini, yuk kita belajar sama-sama. Kalau selama ini mungkin kita gagal dalam hal ini, mungkin kita jatuh dalam hal ini. Ya, hati kita sudah tidak suasana surgawi. Malam hari ini Tuhan pulihkan kita. Tuhan mau panggil kita, ayo. Ya, pulihkan. Tuhan pasti pulihkan. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita menyadari bahwa hidup kita ini telah ditebus, hidup kita ini telah dikuduskan oleh Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada penyaliban. Kita harus menyalibkan segala kedagingan kita, keinginan daging kita. Yang sebenarnya, pengen marah, pengen apa nih? Tapi kembali lagi bahwa memang kita harus mengerti, memahami bahwa kalau kita berkata dimuliakan engkau Tuhan, kuduslah engkau Tuhan, maka memang hidup kita sudah seharusnya hidup dalam kekudusan. Jadi 3 poin ini yang Tuhan rindukan bagi kita melalui doa yang sederhana ini. Jadi doa yang sangat sederhana itu memang kadang-kadang kan kita berpikir bagaimana saya bisa berkata-kata dalam berdoa, tapi Tuhan ajarkan hal yang sederhana kok. Gak perlu bertele-tele, gak perlu munafik. Dan itu yang paling penting.
Kalau engkau berkata Bapa kami yang di sorga, pastikan engkau sudah menjadi anaknya. Dan yang kedua tadi, kalau engkau berkata kami, pastikan engkau sudah punya kesehatan satu dengan yang lain, di sekelilingmu, di kiri kananmu, di pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, dimanapun kita berada. Saya pun sama, karena saya menyadari, karena apalagi setiap hari saya harus berdoa ini. Walaupun kami tidak bersama dengan keluarga, istri saya bisa menjadi saksi apa yang saya sampaikan. Ya, anak-anak saya pun tahu setiap hari. Jadi kalau saya berkata kami, dikuduskanlah Bapa kami yang di surga. Kami yang mana ya? Ini nggak ada orang, karena nggak ada orang. Itu bukan kami. Kami itu ketika kita bersatu hati, bersama-sama satu dengan yang lain. Dalam keluarga kita dengan orang tua kita, ada yang bentrok, ada dengan orang tua, ada. Gak cocok dengan bapak mamanya, ada. Gak senang diatur-atur hidupnya, ada. Tetapi jangan sampai Tuhan katakan engkau munafik, engkau hanya bertele-tele berdoa, dan engkau hanya memperlihatkan sesuatu supaya dilihat orang. Ini yang Tuhan tidak mau, melihat kita berdoa. Dan yang terakhir tadi adalah itu, yang ketiga itu. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, pastikan suasana hatimu sudah ada suasana surgawi, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana, ya, ada puji-pujian di sana, ada penyembahan di sana, dan kita hidup dalam kekudusan. Kita menjaga kekudusan kita. Jangan tadi yang katakan kalau selama ini memelihara, ada membentuk, ada membangun kebun binatang di dalam hatinya, malam hari ini tinggalkan itu. Ya, usir, singkirkan semua itu, hidup dalam kudus. Ya, saya rindu, saya pengen melihat teman-teman pemuda yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sehingga setiap kita boleh menjadi duta Kristus untuk menyampaikan Injil kebenaran kemana-mana. Ya, ketika ada kerinduan hati seperti itu, ya sekolah memang penting. Ya, secara teologi saya tidak belajar secara teologi secara ini, tapi banyak belajar tentang firman Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya memang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Ya, semua kita pasti Tuhan mampu pakai kita dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut. Kalau dunia mungkin menyingkirkan kita, dunia mungkin memunculkan kita, tetapi ingat bahwa Tuhan masih tetap sayang kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini, karena kami boleh diberkati melalui firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kuasa urapan daripada Allah melalui setiap hati kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, memberikan rema, memberikan pewahyuan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa apa yang Tuhan tentang kepada orang-orang Yahudi, kepada orang ahli Taurat, dan juga kepada orang-orang Farisi tentang cara mereka berdoa yang salah. Mungkin mereka adalah orang yang munafik, orang-orang yang hanya mempertontonkan sesuatu tentang mereka, cara mereka berdoa, dan mungkin mereka hanya bisa bertele-tele. Tetapi Tuhan, kami rindu supaya ketika kami memanggil Engkau Bapa, kami percaya, kami yakin bahwa kami adalah anak. Dan begitu juga ketika kami berkata Bapa kami yang di surga, ada kesehatan di antara kami, ada kekompakan di antara kami, baik di dalam komunitas kami, terutama dalam keluarga kami, dan di dalam pelayanan kami, dimanapun kami ada, kami menjadi orang-orang yang bersehati satu dengan yang lain. Begitu juga ketika kami berkata bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kami tahu Engkau di surga, kami tahu Engkau Allah yang kudus, dan biarlah hidup kami, hati kami ada suasana surgawi, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pujian penyembahan yang terus mengalir dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Begitu juga ketika kami berkata Engkau kudus Tuhan, maka hidup kami benar-benar kami tahu kami hidup dalam kekudusan. Kalau selama ini mungkin kami gagal dalam hal ini Tuhan, malam hari ini kami berseru dalam nama Yesus, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Biarlah kami boleh mengambil komitmen malam hari ini. Kami boleh meninggalkan segala sesuatu tentang masa lalu kami, tentang kegagalan kami Tuhan. Kami boleh dibebaskan, dimerekakan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh menikmati berkat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu.
Haleluya. Amin.